Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari TI 4205 dengan NIM 120118184. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 untuk UAS Statistika Industri. Ini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu sebelum lanjut ke pembahasan. Sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik 1, jasa keuangan kategori 2, dan pengolahan makanan kategori 3 memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan variansi yang homogen. Oke, langsung kita lanjut ke pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Nah, yang pertama ini diketahui kan ada 3 perusahaan. Kita inisialkan saja dari perusahaan 1, perusahaan 2, dan perusahaan 3. Nah, langkah pertamanya yaitu kita harus mencari H0-nya terlebih dahulu. Nah, untuk H0-nya ini, seperti yang kita ketahui, di situ adalah rata-rata keuntungan karyawan tahunan sama setiap perusahaan. Sedangkan untuk H1, yaitu kebalikan dari H0, di mana rata-rata keuntungan karyawan tahunannya tidak sama setiap perusahaan. Nah, lanjut kita masuk ke statistika UJF. Nah, sebelum kita masuk ke statistika UJF, nanti kita harus menjumlahkan dari setiap perusahaan ini, mulai dari perusahaan 1, setelah ditotal, didapat hasilnya yaitu 191,5. Lalu dari perusahaan 2 didapat hasilnya 191,3. Lalu dari perusahaan 3 didapat hasilnya 135,4. Nah, setelah kita dapat totalnya, kita totalin lagi dari 3 perusahaan ini. Nah, didapat hasilnya yaitu 518,2. Lalu, setelah didapat totalnya, kita hitung rata-ratanya. Nah, karena di sini ada 5 sampel dari setiap perusahaannya, jadi rata-ratanya itu total itu dibagi 5 untuk mendapat rata-ratanya. Jadi untuk perusahaan pertama diperoleh 38,3, lalu untuk perusahaan kedua diperoleh 38,2, lalu untuk perusahaan ketiga diperoleh 27,1. Nah, setelah ketemu rata-ratanya, kita total semua hasil rata-rata tersebut dan didapat hasilnya 34,5. Lalu kita lanjut ke statistika UJF. Nah, yang pertama itu kita harus menghitung kuadrat total atau SST. Nah, di sini kuadrat total ini kita menjumlahkan semua sampel dari perusahaan pertama hingga perusahaan ketiga, sehingga di jawaban tersebut saya menulis 49,1 kuadrat, 43,4 kuadrat, 32,9 kuadrat, hingga 15,8 kuadrat. Nah, setelah itu kita kurangi dengan total dari seluruh sampel tersebut gitu. Lalu dikuadratkan juga. Nah, setelah dikurangi itu, jangan lupa juga untuk dibagi dengan 5 dikali 3. Nah, 5-nya tersebut adalah sampel tiap perusahaannya. Dan yang 3-nya itu adalah populasinya. Kan ada 3 perusahaan. Jadi, dibagi dengan 5 kali 3. Sehingga setelah dihitung, diperoleh hasilnya yaitu 1925,56. Saya menggunakan 2 angka di belakang koma. Lalu setelah menghitung kuadrat total, kita menghitung SSK atau kuadrat per
perlakuan. Nah, di sini kuadran perlakuan kita menggunakan semua hasil totalan dari tiap perusahaan. Maka dari itu di sini dimasukkan 191,5 kuadrat ditambah 191,3 kuadrat ditambah 135,4 kuadrat dan dibagi 5 karena tiap perusahaan memiliki 5 sampel. Lalu dikurangi sama seperti pada kuadran total, yaitu 518,2 kuadrat dibagi 5 kali 3, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 418,13. Lalu, setelah menghitung kuadran perlakuan, kita menghitung kuadran error, di mana kuadran error ini memiliki rumus yaitu kuadran total dikurangi dengan kuadran perlakuan. Sehingga setelah dikurangkan, didapat hasilnya yaitu 1507,42. Nah, lanjut ke setelah menghitung kuadran error, nah kita lanjut ke sumber variansi. Yang pertama, sumber variansi untuk yang perlakuan dulu. Nah, SSK-nya tadi sudah kita ketahui di perhitungan sebelumnya. Nah, untuk yang V-nya, yaitu ada rumusnya K dikurang 1. Nah, untuk K-nya ini yaitu merupakan banyaknya populasi. Nah, tadi populasinya itu kan ada 3. Jadi, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Lalu, kita mencari MS. Nah, untuk yang perlakuan ini kita mencarinya MSK karena sesuai dengan sumber variansinya yaitu perlakuan. Yaitu di rumusnya SSK dikurang K-1. Nah, untuk hasilnya sendiri diperoleh 209,06. Lalu selanjutnya kita ke sumber variansi error. Nah, di sumber variansi error ini, SS-nya sudah diketahui sebelumnya, SSC-nya itu 1507,43. Nah, untuk V-nya, di sini ada rumusnya yaitu K dikali N-1. Untuk K-nya sendiri yaitu 3, N-nya itu adalah banyaknya sampel, yaitu 5. Jadi sehingga setelah dihitung diperoleh hasilnya yaitu 12. Lalu selanjutnya ada MS. Nah, di sini MS-nya kita pakai MSE karena ini sumber variansinya error. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu SSE dibagi dengan K dikali dengan N-1 sehingga diperoleh hasilnya yaitu 125,61. Nah, setelah kita mendapatkan MS dari sumber variansi perlakuan dan error, kita dapat menghitung F-hitung. Nah, F-hitung itu ada rumusnya juga yaitu MSK dikurang MSE. Nah, setelah dihitung didapatlah hasilnya 1,66. Nah, selanjutnya ada total, sumber variansi total. Nah, untuk SS-nya sendiri kita makanya SSS total yaitu 1925,56 seperti sama di samping. Nah, untuk V-nya di sini ada rumusnya yaitu N dikali K dikurang 1, maka diperoleh hasilnya yaitu 14. Nah, selanjutnya kita akan mencari taraf nyata dan kriteria ujinya. Nah, pada taraf nyatanya, alfanya itu 0,05 atau 5%, dengan V1 sama dengan K dikurang 1, atau 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dan V2-nya itu adalah 3 dikali dengan 5 dikurang 1, atau K dikali dengan N-1, K yang diperoleh hasilnya 12. Nah, daerah kritis dari F tabelnya sendiri ini yaitu diperoleh 3,89. Nah, F tabelnya ini kita dari V1 dan V2. Dari V1-nya sendiri itu yaitu 2 dan V2-nya sendiri itu 12. Nah, untuk kriteria ujinya sendiri di sini ditulis tolak K0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Sehingga pada kesimpulannya didapatkan terima H0 karena F hitungnya diperolehnya tuh 1,66 otomatis lebih kecil sama dengan 3,89. Jadi rataan untuk keuntungan karyawan sama tiap perusahaannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk soal nomor 1.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.